Oke, para siswa sekalian, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang punya burung cakep tuh. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep atau materi tentang gerak lurus. Gerak lurus. Gerak lurus. Adakah yang punya pendapat apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus di sana? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita cari tahu tentang definisi gerak lurus, kita terlebih dahulu membahas tentang konsep perpindahan jarak atau jarak dan perpindahan. Saya balik saja, jarak dan perpindahan. Kebaca ya? Iya, Pak. Ya, oke, jarak dan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan jarak di sini? Ada yang tahu? Kalau nggak salah Bapak sudah share video kita itu tentang konsep jarak dan perpindahan. Misalkan ada seorang anak, ya, ini dari sini, ini titik, atau katakanlah sini titik A, kemudian di sini titik B, di sini titik C. Jarak antara AB di sini, ya, saya ganti pakai biru saja. Nih. AB itu 5 meter, di sini 5 meter, di sini 6 meter. Nah, misalkan ada seorang anak mula-mula di sini. Nah, mula-mula di titik A. Kemudian dia bergerak ke titik B. Dia bergerak ke titik B, bergerak ke sana. Ya, sehingga sampai di titik B. Nah, di sini. Dan terakhir di titik C. Ya. Jadi seorang anak mula-mula di titik A. Kemudian bergerak ke titik B, dilanjutkan ke titik C dan berhenti. Nah, pertanyaannya berapakah saya ganti kuning.
Berapakah yang pertama di sini jarak tempuh anak tersebut. Nah, coba silakan diskusikan, silakan berpendapat. Jika seorang anak ya mula-mula di titik A di sini, kemudian bergerak ke titik B di sini dan berakhir di titik C. Sampai di titik C berhenti ya. Sampai di titik C itu berhenti. Pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Yang mau menjawab silakan. Langsung on-kan mikrofonnya. Saya, Pak. Boleh langsung, ya. Rainer. Rainer. 10 meter bukan, Pak? Rainer. Berapa ketemunya? 10 M. meter. 10 meter. Ya, Iya, ada Pak. lagi? Silakan yang mau berpendapat. Boleh sama, boleh beda. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Boleh sama dengan jawaban Rainer, boleh juga beda. Bebas berpendapat. Nggak ada. Boleh sama, boleh beda. Ayo. Langsung bicara aja, sebutkan nama, karena Bapak tidak melihat kamera di sini. Bapak udah presentasi. Siapa namanya? Sarah. Iya. Sarah. Nah, berapa ketemunya? 10 meter. 10 meter. Oke, lanjut. Ada lagi? Saya, Pak, Stefania. Stefania. Berapa? 10 meter juga, Pak. 10 meter. Ada lagi? Dian, Pak. Angelina. Dian. 10 meter juga, Pak. 10 meter juga. Oke. Satu lagi? Biar 5 Saya, orang. Pak, Fadel. Fadel. 10 meter juga. 10 meter juga. Oke ya, kita perhatikan. Jadi, perjalanannya itu adalah dari titik A di sini, bergerak terus gitu, sampai di titik B belok mengikuti rute ini jalannya, dan sampai di titik C berhenti. Dari A ke B itu 5 meter, gitu kan? Ditambah dengan dari B ke C juga 5 meter. Sehingga ketemunya 10 meter. Jadi jarak tempuhnya adalah 10 meter. Jadi apa yang disampaikan oleh Rainer, Sarah, Stefani, Dian, Fadel itu benar semua. Oke ya. Jadi jarak yang telah ditempuh itu adalah ini. Kalau dari permasalahan ini tadi kalian sudah bisa menjawab, lalu apa yang dimaksud dengan jarak? Nah, sekarang coba kita berpikir. Kamu kan udah bisa jawab tadi dari kasus ini. Dari A ke B, B ke C, bergerak sampai sini terus dilanjutkan. Nah, ketemulah jaraknya itu 5 tambah 5, 10 meter. Dari kasus ini, apa yang bisa kamu tarik simpulan? Jarak itu apa? Kalau menurut saya sih ini, Pak. Jarak Siapa itu nih? perpindahan. Siapa? Rainer, Pak. Rainer. Rainer, oke, yuk. Kalau menurut saya itu jarak, kalau sesuai dari yang contoh tadi, perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Rainer. Iya, Apa Pak. namanya tadi? Rainer, Pak. Rainer. Pakai A atau pakai E? Pakai E, Pak. Rainer. Ribet amat sih nulisnya. Rainer. Gini ya? Iya, Pak. Jadi gimana? Kalau menurut saya perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Perpindahan dari satu titik ke titik Lainnya. yang lainnya.
Iya gitu Pak. Nih, kalau udah aslinya begini tulisan Bapak mah diseret. Terus, ada lagi? Yuk. Angelina Pak. Angelina. Angelina. Nah, yuk. Apa? Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Ada lagi, silakan. Saya Pak Fadel. Fadel. Ini orang-orang yang tadi ya. Emang yang lain pada nggak masuk nih. Ayo, apa Menurut, Del? menurut saya itu seberapa jauh benda itu berpindah sesuai lintasan. Seberapa jauh benda tersebut Menempuh lintasan, Pak. menempuh lintasan. Oke, yes. Oke, ada lagi? Silakan. Halo Pak Umi. Umi. Yuk. Jarak itu panjang lintasan sesungguhnya dari titik awal sampai titik akhir. Panjang lintasan sesungguhnya dari titik awal Sampai titik akhir. sampai titik akhir. Nah, ada lagi? Silakan, masih Bapak beri kebebasan. Saya Pak Yeria. Siapa? Yeria. Yeria. Gak jauh beda sih Pak. Nggak Itu jauh beda. jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Panjang lintasan Yang ditempuh benda tanpa memperhatikan yang arahnya. ditempuh Benda tanpa tanpa memperhatikan arahnya. memperhatikan, bentar Bapak tulis, memperhatikan arahnya. Nah. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, boleh, masih boleh, ayo. Kita diskusi saja. Saya Pak, Stefania. Stefania. Nggak jauh beda juga sih Pak. Nggak apa-apa, silakan saja. Apa? Lintasan yang ditempuh oleh materi atau benda sepanjang geraknya. Lintasan yang ditempuh benda Sepanjang sepanjang gerakannya. geraknya. Nah, jadi ketika Bapak minta kalian suruh berpendapat, silakan berpendapat, ungkapkan pikiran kalian gitu. Nggak apa-apa. Apakah mirip, apakah sama, apakah berbeda. Jadi kan kita sekolah itu tidak hanya sekadar membaca, tapi juga harus bisa menyampaikan pendapatnya. Masih ada lagi sebelum Bapak simpulkan? Cukup ya? Oke, sekarang kita lihat lagi ke kasusnya. Nah, kasusnya tadi si A ini, ya, si A Bapak timpa pakai biru, soalnya nanti biar ini Bapak record, jadi nanti hasil recordnya suara kalian juga ada di sana ya. Nggak apa-apa. Jadi A ini, A bergerak dari titik A, ya, anak ini bergerak dari titik A ke titik B sejauh 5 meter, kemudian dilanjutkan 5 meter ke arah titik C dan berhenti di titik C. Gitu ya kan? Dari A ke B panjangnya berapa tadi? 5 meter kan? Arahnya ke kanan atas, ya nggak? Kemudian dari B ke C, arahnya ke kanan bawah. Sejauh 5 meter juga. Total jarak yang ditempuh oleh A
oleh anak tersebut adalah 10 meter sesuai jawaban tadi. Kalau kita perhatikan di sini 10 meter, 10 meter, 10 meter, jawaban kalian 10, 10. Itu menunjukkan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bergerak itu kita mencari jaraknya tidak memperhatikan arah. Apakah arahnya ke kanan atas, apakah ke kanan bawah, ternyata jarak totalnya adalah 10 meter. Artinya bahwa yang dimaksud jarak itu adalah, inilah definisi kalian. Ya, panjang lintasan yang ditempuh ini benar. Seberapa jauh benda itu menempuh lintasan, ini benar. Panjang lintasan sesungguhnya dari titik awal sampai titik akhir, ini benar juga. Panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya, benar. Karena memang tidak memperhatikan arah. Lintasan yang ditempuh benda sepanjang jaraknya, secara prinsip benar. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang sesungguhnya yang ditempuh benda tersebut atau ditempuh orang tersebut tanpa memperhatikan arah. Karena tidak memperhatikan arah, berarti jarak itu merupakan besaran apa? Skalar, Pak. Skalar, betul. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat yang pertama, Rainer? Jarak adalah perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas di berikutnya. Tentang konsep perpindahan. Nah, untuk menjawab perpindahan ini, Bapak kasih satu kasus lagi untuk melihat perpindahan. Misalkan Bapak kasusnya saya kasih ini ya, garis lurus. Ini yang pertama. Ini titik 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Ya. Nah, kasusnya tolong simpulkan dengan baik. Ini mula-mula seorang anak berada di titik 0. Ya. Kemudian dia bergerak ke kanan. Sampai di titik, katakanlah ini titik A ya. Titik A. Kemudian di sini titik B. Di sini titik C. Ya. Anak ini, katakanlah ini Anton ya, Bapak namain Anton. Nah, seorang anak bernama Anton mula-mula berada di titik 0, titik A. Kemudian dia bergerak ke kanan sampai di titik B. Kemudian dia bergerak ke kiri. Dan sampai di titik C dia berhenti. Di sini stop. Ya. Ini bergerak ke kiri. Ya, kasus ini jelas ya. Bapak ulangi. Anton mula-mula berada di titik A, yaitu titik 0. Kemudian bergerak ke kanan. Setelah sampai di titik B, ya, bergerak lagi ke kiri. Nah, setelah sampai di titik C, Anton berhenti. Yang ditanyakan, ya jadi Bapak tulis soalnya, seorang anak, Anton aja lah langsung ya. Anton mula-mula berada
di titik A. Kemudian bergerak ke kanan setelah sampai di titik B, dia bergerak ke kiri hingga di titik C dan berhenti. Ya, lihat gambar di atas. Pertanyaannya, berapakah yang A, jarak tempuh Anton? Jadi jarak yang telah ditempuh, berapakah perpindahan Anton? Anton A besar, Anton. Nah, ayo, siapa yang mau menjawab? Sekarang ada dua, kata-kata jarak dan kata-kata perpindahan. Ya, ada jarak, ada perpindahan. Silahkan yang mau menjawab. Silahkan yang mau menjawab. Sekarang jaraknya berapa? Kalau tadi kan kasusnya kayak segitiga, kayak sekarang garis lurus. Garis lurus. Mula-mula berada di titik A, di titik 0. Kemudian bergerak ke depan sejauh 5 meter. Ini Bapak pakai 5 meter ya, dalam satuan meter aja deh. Dalam satuan meter, ini meter. Bergerak ke kanan 5 meter, setelah sampai 5 meter, bergerak lagi ke kiri di garis yang sama. Bergerak lagi ke kiri 3 meter, pas posisi di 3 meter sebelah kiri, dia berhenti. Yang ditanyakan berapakah A, jarak tempuh Anton, B, perpindahan Anton. Ayo, sekarang. Jarak tempuhnya 13, Pak. Siapa? Dipda. Taruh. Bapak tulis dulu. Siapa? Dipda. Iya. Begini. DIPDHA. OP ya, bukan B ya. Dipda, begini. Udah. Nah. Iya. Yang A berapa? Jarak tempuh? 13. Berapa? 13, Pak. 13 meter. Yang B? 3 Perpindahan? 3 satuan arah sumbu X negatif. Pakai meter aja, ini kan sudah meter nih. 3 meter. 3 meter ke kiri ini sumbu X negatif. Sumbu X negatif ke kiri ya. Berarti sumbu X negatif. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ada lagi? Ayo, silakan. Jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh dan perpindahan. Ayo. Ada lagi ayo.
Ayo. Jarak kan tadi bisa ngitung kan? Jarak itu adalah panjang lintasan keseluruhan tanpa memperhatikan arah. Kan gitu tadi kan? Simpulan dari teman-teman kalian tadi. Nah, sekarang ditambah perpindahan. Yuk. Ayo. Siapa? Come on. Sama, Pak. Salma. Umi. Eh? Umi sama kayak gitu deh jawabannya. Umi. Berapa? A? Ketemunya berapa? 13. 13 meter. B? 2. 2 meter ke kiri. 2 meter ke kiri. Ayo. Oke, fix ini ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ayo. Adakah orang di sana? Ayo, jarak keseluruhan. Ke kanan. Ke kiri. Ayo. Udah nggak ada lagi? Oke, kita bahas. Kembali. Ingat kembali ke konsep jarak. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya dari titik awal sampai titik akhir tanpa memperhatikan arah ya. Berarti keseluruhan. Ini bergerak Anton bergerak ke kanan berapa meter? Berarti kan ke kanan 5 meter kan? Terus sampai di titik B ke kiri lagi. Berapa? 5 meter lagi kan? Sampai di titik A. Setelah ini masih lanjut ternyata. Berapa di sini berapa meter? 3 meter, cuman arahnya ke kiri. Berarti jarak keseluruhannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 3. Berarti penyelesaiannya jarak itu X sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya 13 meter. Oke, betul. Lalu perpindahan? Perpindahan itu X bar. Ya, X vektor. Perpindahan, kita lihat nih. Anton mula-mula berada di mana? Anton mula-mula berada di titik A. di titik A. Di titik A. Mula-mula di titik A. Ya. Kemudian bergerak ke kanan, terakhirnya Anton berhenti di mana? Titik C. Titik C. Ya, titik C. Jadi, perpindahan itu hanya ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di titik A, posisi akhirnya di titik C. Dia mau lewatnya mana terserah dia. Seandainya itu kita misalkan ini adalah titik A,
titik C. Jadi berhentinya itu terserah. Ya. Kalau mula-mula dia di titik A dan terakhirnya di titik C, maka perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Berarti posisi akhirnya di minus 3, nah, mula-mulanya di titik 0. Berarti minus 3 dikurangi 0, hasilnya tetap minus 3 meter. Ya, jadi apa artinya minus 3 meter? Minus 3 meter itu artinya 3 meter di sebelah kiri titik A atau ke kiri, gitu ya. Seperti ini, 3 meter di sumbu X negatif, artinya berarti di sini minus 3. Ya, jadi negatif di situ artinya kalau jaraknya mah tetap 3 meter dari titik A ke titik C itu tetap 3 meter. Minus itu artinya arahnya ke kiri. Jadi simpulannya bahwa jarak tempuhnya adalah 13 meter, sedangkan perpindahannya minus 3 meter. Oke ya, minus 3 meter. Dari kasus ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa yang dimaksud perpindahan? Ayo. Umi, Pak. Bentar. Pengertian. Guys. Perpindahan. 1. Menurut Umi. Umi itu M-nya 1 atau 2 kamu? 1, Pak, 1. Oke. Nih, yuk. Perpindahan adalah besar jarak dari titik awal sampai hingga titik akhir. Ke titik akhir. besar jarak Dari titik awal ke titik akhir benda. dari titik awal ke titik akhir benda. Sebentar Bapak tulis. Gimana tadi? Besar jarak dari titik awal ke titik akhir benda. ke titik akhir benda. Oke, lanjut yang lain. Saya Pak, Tanya Yeria. Pak, saya. Saya Pak. Bentar, Yeria dulu ya. Yeria. Apa? Bahwa perpindahan itu perubahan posisi benda yang ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Perubahan Posisi benda posisi benda yang ditinjau dari posisi awal yang dan ditinjau dari dari posisi awal posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. dan posisi akhir benda tersebut. Tulisan Bapak bisa kelihatan nggak nih? Bisa Pak. Oke, terus Stefania tadi ya? Iya Pak. Stefani. Sepania Pak. Oh, pakai A ya. Apa? Perpindahan yaitu perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhirnya Pak, tujuannya. Perubahan posisi benda Dari posisi benda posisi dari awal dari posisi awal ke posisi akhirnya. Posisi akhir. Oke. Atau tujuannya. Iya, atau tujuannya. Lanjut siapa? Saya Pak Fadel. Fadel. Jadi kayak muridnya cuma 5 ya, orangnya sama nih. Padahal muridnya yang hadir 30 berapa tadi? 34. Jawabannya perpindahan posisi benda yang diukur
dari titik awal hingga akhir dengan memperhatikan arah. Taruh dulu. Gimana? Perpindahan posisi benda yang diukur dari titik awal hingga titik akhir dengan memperhatikan arah. Oke, masih ada lagi? Masih sinilah. Oke, yuk. Kalau masih ada, Bapak terima. Vira, Pak. Siapa? Vira. Vira. Iya. Sebentar, Bapak ganti biru. Vira pakai F atau V? F. Vira begini. Iya. Ya, yuk. Perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu dari titik awal ke titik akhir. Perubahan posisi benda. Suatu benda Jelek amat. Perubahan posisi benda pada selang waktu tertentu pada selang waktu tertentu dari posisi awal ke posisi akhir. dari posisi awal ke posisi akhir. Mana jelek amat tulisannya, maaf nih. Bapak ganti dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, oke. Lanjut. Masih ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Putri. Putri, yuk. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda agak pelan-pelan Bapak tuliskan perubahan posisi apa? kedudukan suatu benda Oh, kedudukan. Perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. selama selang waktu tertentu. Udah. Titik. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi? Silahkan berpendapat. Raffi, Pak. Raffi, F atau V? R. Raffi. Raffi, begini? Iya, Pak. Oke, yuk. Perpindahan adalah perubahan yang hanya ditentukan oleh posisi mula-mula dan posisi akhir. Iya, Pak. Nah, ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Faiz, Pak. Faiz. F ya? Iya. F-nya nanti juga R lagi tuh. F. Faiz. S atau Z? Z. Faiz gitu ya? Iya. Oke, Iya, Pak. yuk. Perpindahan yaitu perubahan posisi suatu benda Perubahan
posisi Suatu benda benda dari posisi awal dari posisi awal ke posisi akhirnya. ke posisi akhirnya. Akhirnya. Begini, udah ya? Sudah, Pak. Oke, ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Bapak tuliskan pendapat-pendapat kalian. Jadi sengaja Bapak tulis karena juga biar Bapak juga bisa mengingat pendapat kalian apa. Kalau cuma dilisankan saja, mungkin kalian juga ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh. Nah, Bapak apalagi ini kan ya. Karena ini apalagi banyak nih. Ini ada 3 yang berpendapat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada Umi, Ria, Stefani, Fadel, Vira, kemudian ada Putri, Raffi, Faiz. Ada lagi? Jadi gini ya, kita kembali ke kasus. Yang pertama kasusnya begini. Nah, yang pertama kasusnya begini. A itu dari titik A, ya si anak tadi dari titik A ke titik B ke titik C, berhenti di titik C. Kalau kasus A, itu kan yang ditanyakan hanya jarak. Ya. Padahal ini juga bisa dicari berapakah perpindahan misalnya. Perpindahannya. Ya. Kemudian yang kasus kedua ini tadi, untuk segaris ya, atau garis lurus di titik A, kemudian bergerak icik sampai titik B, berhenti, balik lagi titik sampai titik 0, terus tapi tidak berhenti, terus berhenti di titik C. Yang jaraknya C itu adalah 3 meter di sebelah kiri titik A. Sehingga berarti jaraknya ketemunya 5 tambah 5 tambah 3, positif semua. Jadi tanda negatif di sini tidak menunjukkan besarnya itu negatif, tapi besarnya tetap positif. Negatif menunjukkan arahnya ke kiri. Sehingga ketemulah jarak tempuhnya itu panjang total. 5 tambah 5, ya 5 tambah 5 tambah 3, ketemulah 13. Perpindahannya, kita lihat nih, perpindahannya hanya ditentukan oleh ini saja, posisi mula-mula dan posisi akhir. Perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Sehingga di sini ketemulah min 3 dikurangi 0, ketemulah minus 3. Minus 3 menunjukkan dia itu berada di sebelah kiri titik 0. Atau arahnya ke kiri. Nah, dari apa-apa yang sudah kita jawab ini, barulah kita simpulkan dalam bentuk kalimat. Apakah kalimat ini benar atau tidak? Ya, dalam menerjemahkan konsep ini, gitu. Ini dirubah. Ini kan ini sebetulnya kan. Kalau bahasa matematik, perpindahan itu ya hanyalah X akhir, posisi akhir, dikurangi posisi mula-mula. Begitu saja. Itu bahasa matematik. Ya, sedangkan dalam bahasa konsep, kita lihat. Perpindahan adalah besar jarak dari titik awal ke titik akhir benda. Nah, ini ada sebuah kata clue yang harus hati-hati. Ini ada kata kunci. Ada kata-kata besar. Ya, besar jarak dari titik awal ke titik akhir. Terus ada kata clue lagi, yaitu konsep jarak. Nah, itu harus hati-hati. Karena yang kita omongkan, yang kita bicarakan adalah konsep perpindahan. Ya, ini perpindahan, maka jangan sekali-kali menggunakan istilah jarak. Kalau kita menggunakan istilah jarak itu memiliki pengertian tersendiri di sini tadi. Ini jarak. Ya. Nah, konsepnya sekarang yang kita omongin adalah tentang perpindahan. Berarti konsepnya jangan menyinggung kata-kata jarak. Kalau besar, itu selalu nanti besar. Misalkan besar itu selalu nilainya positif.
Ya, besar itu selalu nilai positif. Jadi kalau misalkan besar jarak atau besar perpindahan, ya, karena nanti boleh jarak itu, ya, sorry. Kalau konsep besar, misalkan nanti ada di depan kita akan bahas konsep kecepatan dan kelajuan. Nah, besar kecepatan, besar itu ditulisnya dalam matematis dengan garis lurus begini. Besar kecepatan, nah, kecepatan itu V pakai garis atas di atasnya, itu sama dengan kelajuan. Ini besar. Ya, jadi makanya jangan menggunakan kata-kata besar dan kata-kata jarak. Yang kita omongkan adalah tentang perpindahan. Oke ya. Kemudian kalau menurut Jeria, perpindahan adalah perubahan posisi benda yang ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda. Perubahan. Ini clue-nya di kata perubahan. Kemudian menurut Stefani, perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir atau tujuan. Ini secara prinsip sama ya. Sama. Kemudian ini perpindahan adalah perpindahan posisi benda yang diukur dari titik awal hingga titik akhir dengan memperhatikan arah. Oke, arah clue-nya di sini. Perhatikan besar dan arah. Kemudian Vira, perpindahan adalah perubahan posisi benda pada selang waktu tertentu dari posisi awal ke posisi akhir. Tetap harus ada kata-kata memperhatikan konsep arah. Ya. Jadi, perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi mula-mula hingga posisi akhir. Seperti ini. Betul. Ya. Posisi akhirnya berada di sebelah kiri. Kita lihat nih. Posisi akhirnya di sebelah kiri, posisi mula-mulanya di sini. Ya. Kita kembali ke contoh yang pertama. Ini. Kalau ini, berapakah perpindahannya? Ya. 5, Pak. Berapakah perpindahannya? Berarti kan posisi akhir di sini toh? Di titik C, ya nggak? Posisi mula-mula di titik A. Ya kan? Posisi mula-mula di titik A. Berarti perpindahannya adalah XC dikurangi XA. Maka di sini 6 dikurangi 0. Hasilnya 6 meter. Nah, itu untuk konsep jarak dan perpindahan. Jadi kita sekarang tahu ya, apa itu jarak, apa itu perpindahan. Yang terakhir sekarang, kasusnya. Oh, di sini tadi masih ada ya, masih ada contoh apa? Pendapat-pendapat yang belum saya bacakan ya. Ini ada Putri, perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selang waktu tertentu. Ya. Jadi konsep di sini ada perubahan kedudukan. Ya. Kalau perubahan kedudukan berarti dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir, waktunya tertentu. Perpindahan menurut Raffi, perpindahan adalah perubahan yang hanya ditentukan oleh posisi mula-mula dan posisi akhir, ya kayak di depan tadi. Menurut Faiz, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhirnya, iya, prinsip sama. Ya, jadi perpindahan itu secara matematis, perpindahan itu X adalah X akhir, saya pakainya X2 ya, dikurangi dengan X1. Dengan, di sini Bapak kasih keterangan, ini X1, ini keterangan, ini adalah perpindahan X2 posisi akhir
X1 posisi mula-mula. Nah, ya. Jadi perpindahan hanya ditentukan oleh posisi mula-mula dan posisi akhir. Itulah tentang konsep perpindahan. Ya, anak-anakku sekalian, sebagai gambaran, kalau kasusnya adalah kalian berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah, misalkan ini adalah sekolah kita, SMA 7. Nah, rumahmu ada di sini. Ya, ada di sini. Jaraknya katakanlah ini rumah. Nih, lurus. Lurus, kalau lurus itu jaraknya misalkan ini 300 atau Bapak kasih tulis 500 meter. Kemudian dalam berangkat ke sekolah, misalkan naik motor gitu, naik motor ternyata harus nyamper teman. Nyamper teman itu rumahnya dari rumahmu itu misalnya di sini rumah teman, misalkan jaraknya 200 meter. Tapi harus arahnya ke sana, nggak bisa lurus. Setelah sampai di sini, dari rumah teman, itu jarak lintasan yang dilalui menuju sekolah, itu tidak lurus begini. Tapi melengkung. Ya, melengkung. Ini begini. Nah, misalnya begitu. Nah, ini jalan ini panjangnya misalnya 600 meter. Nah, jadi ke sini kalau ke sini lebih jauh karena ini kan 200 tambah 500, ini melengkung 600 meter. Ya, barulah sampai sekolah. Nah, kalau pada kasus ini jaraknya berapa? Jarak dari rumah ke sekolah pada akhirnya. Ini kan dari sini tadi. Dari rumah. Naik ya, dari rumah. Jarak dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumahmu ke sekolahmu. Dengan kamu harus nyamper teman. Berapa jaraknya tuh? Kemudian berapakah perpindahannya? Berapa? Ayo. Ini misalkan namanya Budi. Naik motor. Atau naik sepeda nih. Naik motor lah ya. Gimana gambar motor ya? Gambar motor, nggak bisa gambar motor. Ini motor, rodanya 2. Ini stangnya. Ini. Begitulah, anggap bener ya. Nah, ini mula-mula dari rumah, berangkat ke sini. Nah, sampai di ketemu rumah teman, Dindin, keluar dia langsung perjalanannya dilanjutkan ke sini. Sampailah sekolah. Nah, yang ditanyakan berapakah jaraknya akhirnya dari rumahmu ke sekolah dan berapakah perpindahan kamu sampai dari rumah sampai sekolah? Ayo, jawab. Yuk.
Berapa? Pak, Angelina. Angelina. Ntar dulu. Angelina. Angelina. Jarak berapa? Jaraknya 800. 800 meter. Perpindahannya 500. berapa? 500. 500 meter. Ada lagi? Ayo. Siapa? Itu Angelina. 800 meter jarak, perpindahannya. Jadi langsung ini Bapak tulisnya tidak menggunakan kata-kata jarak dan perpindahan, tapi pakai simbol jarak dan perpindahan ya. Jarak simbolnya X, perpindahannya X, ada anak panah di atasnya. Ayo. Nggak usah ragu-ragu, sampaikan saja pendapatnya. Come on. Udah nggak ada lagi yang berpendapat? Baik. Kalau tidak ada, Bapak langsung bahas sekali lagi. Jadi, mula-mula berada di rumah, nih. Kemudian berangkat dari rumah yang posisi di sini, naik sepeda motor. Nyamper teman dulu, ngeng, 200 meter, ngeng. Sampai di sini berhenti. 200 meter. Setelah teman membonceng, lanjutkan perjalanan, ngeng. Ternyata jalannya nggak lurus, ini melengkung nih. Ngeng. Ini 600 meter. Ya, 600 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh kamu berangkat dari rumah ke SMA 7 dengan nyamper teman tadi, jaraknya berarti ini. Jaraknya berarti 200 ditambah 800. Ketemu 600. Ketemu 600. Ketemu kebalik ya. 200 meter tambah 600 meter, ketemu 800 meter. Nah, sedangkan perpindahannya X vektor ya, perpindahan sama dengan posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Posisi akhir dari SMA 7, berarti 500 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena kita berangkatnya dari titik rumah di sini. Berarti hasilnya 500 meter. Arahnya mana? Ke atas ini. Ya, misalkan ini adalah jalan raya alternatif. Pinggir jalan raya alternatif itu kan lurus kan jalan kita itu kan. Jalan lingkar SMA 7 itu kan. Oh, itu lurus ke sini. Oke ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini Bapak record, nanti mau dilihat lagi silahkan lihat di channel YouTube-nya untuk bisa diputar ulang biar kalian lebih paham. Kalau ada yang bingung boleh langsung tulis di komen di sana, di YouTube-nya, nanti Bapak buka, Bapak akan jawab. Ya, mudah-mudahan semakin paham dengan belajar ini. Nanti contoh-contoh soalnya akan Bapak upload di channel YouTube PMGMP SMA 7. Juga ada, di channel Belajar Fisika juga ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar semangat, jangan lupa tugas di KCR itu untuk melihat video yang satu lagi kalian lakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.